Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama saudara saya nih. Kenalin dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya Pak? Saya Indra. Pak Indra. Pak Indra ini sahabat saya. Pasien jadi sahabat jadi saudara ya. Dan insya Allah saya kenal dengan keluarganya. Nih Pak Indra ini dulu sampai sekarang masih nggak ya? Punya riwayat saraf kejepit. Bener ya Pak ya? Betul Pak. Kayak apa sih dulu keluhannya Pak? Dulu keluhan saya itu sampai untuk ruku aja saya nggak bisa Pak. Gitu. Jadi menurut itu nggak bisa. Ruku itu saya awalnya nggak bisa. Ruku itu cuman sebatas nggak sampai mentok kayak orang-orang tuh. Tuh kalau saya sholat jamaah tuh yang paling tinggi rukunya saya. Aduh bang, ini udah tinggi, bener tinggi loh, dan udah tinggi, terusnya rukunya tinggi juga, jadi kelihatan dong ya. Kelihatan banget, ya. Nggak sejajarnya dengan punggung-punggung yang lainnya gitu. Itu dengan yang setingginya saya lah gitu. Ya itu karena kalau rasanya apa rasanya? Kalau pernah sempat dicek sih ya di MRI itu saya ada saraf kejepit di belakang S1 ya Pak. S1-nya itu di pinggang ya? Di pinggangnya. Di lumba 5 S1 yang saya tahu, sampai lumba 4 juga. Gitu. Ruku nggak bisa karena sakit apa karena rasanya nyangkut? Kenapa? Rasanya sakit dan nyangkut. Oh gitu. Rasanya sakit dan nyangkut. Itu jangankan itu ruku Pak. Duduk di bawah itu saya waduh itu udah berasa sakit banget. Berasa sakit banget. Berasa sakit banget. Sakitnya di mana? Lokal di pinggang atau sampai ke bawah? Sampai ke bawah, sampai ke paha masih. Sampai ke paha ya? Paha kanan kiri kalau boleh tahu? Berasanya sih kanan kiri. Kanan kiri ya? Berasanya jadi memang terkonfirmasi saraf kejepit berdasarkan MRI ya? Iya. Magnetic Resonance Imaging ya, kalau teman-teman yang pernah sakit pinggang atau pernah saraf kejepit tahu. Oke, terus gimana rukunya bisa nggak Pak sekarang? Rukunya itu ya kalau sekarang sudah bisa banget. Sudah bisa banget, cuman kadang-kadang memang ada masih terasa sakit kalau saya ada posisi yang salah. Posisi salah, dan itu udah tersampaikan dah, badan bawah udah mulai paham ya? Udah mulai paham. Harus seperti apa, kayak gimana. Oke. Teman-teman satu lagi nih, beliau ini punya hobi yang ekstrim ya. Hobinya tuh agak ekstrim sih kalau menurut saya. Bener loh. Apa hobinya Pak? Ekstrim ya? Ekstrim buat orang saraf kejepit ya, yang kayaknya nggak mungkin lagi gitu. Saya ada tahun 93 Pak, dari SMP kelas 3 atau kelas 2 saya lupa, itu saya naik gunung. Masya Allah, naik gunung ya dengan kondisi saraf kejepit. Dengan kondisi saraf kejepit. Nah setelah ada keluhan akhirnya nggak bisa lagi dong. Waktu masih keluhannya itu saya nggak rasa Pak. Saya nggak rasa. Pas mulai berasanya itu pas di gunungnya itu kumat. Oh. Itu di gunung mana kalau tahu? Saya lupa di mana itu, kalau nggak salah sih itu waktu saya di Gunung Slamet. Itu udah MRI apa belum? Itu belum. Oh jadi belum tahu gitu ya. Jadi di Gunung Slamet kamu kayak gimana maksudnya tuh? Itu masih SMA kayaknya Pak. Oh. Biasanya sebenarnya sudah lama itu. Sudah lama ya. Sudah lama saya. Itu sempat kumat tapi akhirnya hilang tuh. Oh sempat. Rasanya cuman kayak ruku aja nggak bisa, saya anggap biasa gitu, saya anggap biasa. Saya anggap biasa. Nah pas mulai nikah tuh baru mulai berasa keluhannya udah lebih. Dan itu masih terus naik gunung. Berarti mentalnya bagus. Ajar boleh. Dan mulai di tahun saya ke gunung Merbabu kalau nggak salah, itu saya berasa sampai kaki saya sakitnya di gunung, sampai benar-benar sakitnya itu baru akhirnya saya kayaknya saya harus berobat. Kayak gitu ya. Kayaknya saya harus berobat. Mentalnya bagus berarti ya, hajar boleh gitu ya. Gitu. Makanya MRI lah. MRI kalau ketemu ternyata saraf kejepit. Akhirnya kita jalanin treatment lah, ABC macam-macam ya. Sebelum saya kesini, saya itu setahun lebih itu. Nggak ada perubahan, akhirnya ada rekomendasi kemarin. Itu prosesnya ya. Harusnya bisa diomongin sebenarnya boleh. Oke, alhamdulillah terus membaik ya. Sepertinya membaik ya. Alhamdulillah membaik, terus dijalanin. Bapak udah balik lagi naik gunung lagi ya?
waktu pas pengobatan sama bapak itu saya fokus pengobatan. Fokus pengobatan dulu. Fokus pengobatan sampai dengan awal kita pengobatan itu sampai dengan sekarang saya udah 4-5 gunung lagi. Sebutin dengan gunung yang lebih ekstrim. Bener kan? Ekstrim kan? Kemana aja? Saya pertama dari habis kejadian itu saya ke Raung. Kalau teman-teman lihat sendiri nonton di YouTube lah Raung kayak gimana, itu saya ke Raung. Terus saya juga sempat berapa kali bolak-balik ke Semeru juga. Semeru saya sampai belum. Ya kalau yang di Jawa-Jawa sempat berapa kali berulang lah ke Sindoro, Gunung Gede kayak gitu-gitu. Terus sampai terakhir saya summitnya lagi kemarin di Kalimantan. Wow, Masya Allah. Bukit Raya. Woi, Pak, itu kan confirm ya, ekstrim dong. Ya nggak sih, teman-teman yang nggak punya selfie aja mungkin belum pernah ke sana gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bikin Bapak pede lagi untuk jalan lagi bahkan ke tempat-tempat yang lebih ekstrim lagi tuh hikingnya? Kondisinya udah membaik. Pertama, yang bikin saya optimis lagi. Yang kedua, oke Pak, apa targetnya emangnya? Mau kemana lagi? Yang belum? Saya sih pengennya kalau masih ada kesehatan, masih ada umur, masih ada rezeki, masih kepengen ke Binaya, Kerinci, sama Gopuro. Sisanya mungkin gunung-gunung berulang aja. Oh gitu, jadi masih ada list-list yang mau dihadapi ya? Oke. Itu yang bikin tetap semangat sampai sekarang. Saran buat teman-teman yang punya samping gitu Pak, apa? Sarannya sih yang pertama kesini Pak. Bukan itu sebenarnya. Pertama kesini. Enggak benar. Tapi kompon saya ngasih tahu kalau yang baik itu memang dikasih tahu kita harus bersikap apa ketika memang nggak saat terapis. Oke, sarannya apa Pak buat yang teman-teman yang punya samping gitu? Sarannya kesini Pak. Kenapa? Iya. Oh ini apa sih sebenarnya yang Bapak dapat? Di Pak Iman, saya diajarin bagaimana caranya mengobati diri sendiri. Itu sih penting. Saya suka menyarankan apa yang harus bisa dikerjakan. Ya. Jadi bukan karena bolak-balik. Jadi saya nggak merasa tergantungan. Ketika saya ada di sana, ketika saya berada di alam liar sana, dan kalau saya pun akhirnya kejadian saya berasa kumat gitu karena ekstrimnya medan atau segala macamnya itu, saya sudah siap harus pakai gimana. Saya udah tahu harus kayak gimananya. Itu penting gitu. Itu penting. Kayak ilmu yang mungkin menurut Pak Iman itu biasa, kayak kerasa sakit itu harus pakai kompresan air dingin. Kalau saya kemarin masih berasanya pakai air panas tuh. Oke, contoh lain apa misalnya? Kompres dingin. Iya. Tadi kalau misalnya kita berasa sakit, ternyata kompres itu bukan kompres panas ketika baru cederanya, tetapi lebih pada kompres dingin. Dan di gunung air dingin itu gampang dicari. Oh, dicari dengan kompres hangat ya. Oke, hal seperti itu ya. Tapi harus optimis kali ya orang serap jepit ya. Iya itu optimis dan yakin bahwa kita masih bisa aktivitas seperti biasa. Ada solusinya. Oke, makasih ya Pak. Makasih. Assalamualaikum.